Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan melakukan penarikan energi dari 12 zodiak ya, yang dimana nanti seperti biasa akan terpilih ya 6 zodiak yang energinya terkuat ya sobat ya. Nanti setelah saya deteksi dan memang salah satu di antara kalian ya mempunyai zodiak energi yang paling terkuat, itu akan saya pilih 6 zodiak ya, yang dimana dengan tema 6 zodiak itu mempunyai indikator ataupun mempunyai ciri-ciri derajatnya mau diangkat ya sama Tuhan ya, kira-kira seperti itu ya, bisa ditangkap ya. Jadi apa ya, supaya bisa dipahami dari ke-12 zodiak itu, nanti saya akan deteksi, nanti akan saya terawang kira-kira 6 zodiak manakah ya yang mempunyai indikator ataupun indikasi ataupun ciri-ciri yang bakal diangkat derajatnya oleh Tuhan, kira-kira seperti itu ya. Ya, tadi saya sudah tarik energinya, sekarang saya tinggal shuffle sobat ya. Sekali lagi ini bersifat general reading, bersifat umum, juga bersifat prediksi ya sobat ya. Jadi mohon sikapi dengan bijak karena yang saya tembak zodiak kalian. Semoga tembakan saya mengena dua sasaran ya, zodiak sama kalian ya, kira-kira seperti itu ya. Ketika itu mengenai zodiak dan orangnya bukan kalian ya, kalian harus legowo, jangan sampai kecewa mungkin kena orang lain yang mempunyai kesamaan zodiak, kira-kira seperti itu sobat ya. Yang jelas kan adanya suatu peluang besar bahwa semua pasti kena tembak masalah zodiaknya ya, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, sekarang saya shuffle sobat ya, untuk diambil 6 zodiak. Oke ya, zodiak. Dua, tiga, dua, tiga, dua, tiga, dua, tiga. Oke, 4 zodiak dulu sobat ya, nanti yang 2 setelahnya ya, karena mejanya tidak cukup ya. Ini untuk apa, zodiak pertama ya, kedua, ketiga, keempat ya sobat ya. Jadi ada 3 ya, masing-masing zodiak atau masing-masing orang mempunyai 3 kartu ya. Oke, saya buka ya, langsung saja saya buka kartu yang pertama ya. Oke. Di sini kartu pertama ada 7 cup ya, saya baca 7 cup sama 3 cup dan sama 6 tongkat ya. Oke, saya sebut ya. Di sini untuk ciri-ciri zodiak yang pertama ini yang apa ya, yang akan diangkat ya, kira-kira seperti itu ya, yang mau ya, kira-kira yang mau diangkat derajatnya oleh Tuhan ya. Ini terdeteksi zodiak ataupun orangnya ini mempunyai sifat, dia selalu apa ya, istilahnya selalu adanya kemajuan ya sobat ya, adanya ingin suatu kemajuan dalam hidup ya. Itu terlihat cupnya itu mempunyai berbagai macam isi ya di dalamnya ya. Jadi bisa saya tangkap ataupun ini mengisyaratkan bahwa zodiak ini adalah apa ya, istilahnya orang ini mempunyai akan suatu kemajuan ya, yang diinginkan seperti itu ya, baik secara pertemanan ya, karena di sini sekali lagi dalamnya bermacam-macam ya, ada kepala orang ya, ada harta ya, ada hewan dan semuanya ya. Di sini kelihatannya orang ini menginginkan suatu perkembangan, akan adanya suatu cinta kasih antar sesama sobat ya.
bisa dikatakan orang ini ya mempunyai tipe tidak tegaan ya, suka menolong ya, dan baik sama sekitar ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi yang diinginkan itu kuat dalam hatinya, saya mau apa istilahnya itu, saya mau cinta damai, saya mau mengasihi sama orang-orang lain ya, seperti itu ya. Di sini kuat harapannya ya, di sini cinta damai, dia tidak mau adanya suatu konflik sahabatnya. Mungkin kalau jika pun ada suatu konflik, orang ini cenderung menghindar ya. Bukan menghindar takut, tetapi dia memang tidak mau karakternya ya adanya suatu konflik ya. Oke ya, di kartu kedua ada 3 cup ya, yang dimana seperti saya katakan tadi ya, ini ada hubungannya. Di cup kedua ini kelihatannya orang ini mempunyai jiwa ya, ataupun semangat yang ceria ya, juga senang berbagi sama yang lain sobat ya. Dalam arti yang lain itu luas ya, bisa sama pasangan, bisa keluarga, bisa teman terdekatnya, ataupun bisa lingkup orang-orang sekitar ya, kira-kira seperti itu ya. Di sini dia dominan, cenderung orangnya itu ceria ya, dan apa ya, istilahnya itu tidak mau menunjukkan sama orang lain itu kesusahan buat dirinya ya. Jadi bagus ya orang ini ya. Jadi yang ditunjukkan terhadap orang-orang itu rasa ceria. Biarkan saya yang menanggung sedih seandainya dia punya masalah, kira-kira seperti itu ya. Biarlah saya yang menanggung semua itu, orang lain jangan sampai tahu. Itu bagus ya. Ini tipikal, kalau saya rasakan ini energinya ini salah satu tipikal orang yang apa ya, istilahnya benar-benar mau menjaga aib ya. Jangan sampai jangan sampai ketahuan orang ya, bagus ya. Di kartu ketiga ya, ini ada 6 tongkat ya. Seseorang naik kuda dengan membawa 1 tongkat juga ya. Di sini rupanya dia menginginkan ya kesuksesan ya. Di sini dia bekerja ya, menginginkan suatu kesuksesan, menginginkan suatu kemenangan harus dia dapatkan di dalam hidup ya. Karena saya kalau menangkap energinya ini, dia lebih cenderung ataupun lebih condong ke masalah apa ya, yang dituju itu ke masalah keberhasilan ya, apapun itu ya di sini ya. Dan juga saya merasakan di sini ketika orang ini apa ya istilahnya mempunyai keniatan atau mempunyai hajat ya, contohnya tadi kan saya bilang ya, orang ini tipikalnya penuh cinta kasih, cinta damai ya, kira-kira seperti itu kepada siapa saja ya. Dan di sini juga sering menemukan suatu kebahagiaan yang menyelimuti dia ya, artinya keuntungan, entah itu faktor pekerjaan dia beruntung, keuangan dia beruntung, pertemanan ataupun bertetangga misalnya itu beruntung ya. Maksudnya itu tidak ada suatu konflik di situ, bahkan adanya suatu kesenangan, suatu kebahagiaan karena dia juga mau berbagi di sini sahabat ya. Terus di kartu di sini saya mengatakan adanya kemenangan, adanya kesuksesan, karena mungkin dia ya mungkin baiklah kan seperti itu ya. Oke ya, jadi di sini kelihatannya dia mempunyai jiwa kuat, apapun itu harus berhasil, apapun itu harus sukses, apapun itu saya harus menang, dalam arti untuk kebaikan ya, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, di sini kelihatannya juga dia tidak temperamental sobatnya, bisa dikatakan stabil ya. Di sini jelas orang ini energinya, energi semangat juangnya tinggi, dan apa ya istilahnya tidak terlalu temperamental ya. Jadi tidak terlalu amarah ya, yang ada keceriaan di sini. Kalau saya tangkap di sini auranya orange ya. Orange itu bisa dikatakan orang ini penuh perjuangan ya. Terus menginginkan suatu hal-hal yang baru, dia selalu penasaran di sini ya. Kalau gender umum sobat ya, bisa laki bisa perempuannya. Ini tertangkap orang yang masuk energinya di kartu pertama ini auranya orange ya. Orangnya penuh semangat ya. Istilahnya semangat, terus jiwanya membara akan adanya suatu keinginan harus bisa tercapai, dan sebagian besar juga apa yang diinginkannya itu di sini tercapai ya. Terus orangnya tuh ibaratnya tuh selalu ingin tahu hal-hal yang baru ya sobat ya, terutama mungkin ada barang-barang baru, dia sangat benar-benar ingin tahu dan ingin mempunyai ya, kira-kira seperti itu ya.
orang ini ya. Dan semangat kalau dia untuk bekerja itu semangat dagang ataupun semangat istilahnya kalau mau istilahnya bekerja itu jual beli ya, itu dia semangat di sini ya, ataupun menjaga toko dia juga bisa ya di sini ya, karena dia bisa dikatakan mempunyai sikap ceria, artinya akan bisa membawa orang-orang di sekitarnya itu suka sama dia ya. Kalau dia menjadi menjaga toko atau jualan sendiri, mungkin dia akan bagus ya di sini ya, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi di sini terdeteksi aura orange yang seperti yang saya bilang ya. Jadi tidak mudah patah semangat dia, semangat berjuangnya lumayan tinggi ya. Seperti itu ya. Ya, ini kalau saya tangkap ya, zodiak yang insya Allah ya, saya tidak berani memastikan ya, karena apapun itu kita memang tidak berani, hanya sekedar memprediksi atau menerawang ya. Insya Allah ya 98% ya orang ini ya, ataupun zodiak ini ya, insya Allah akan mempunyai derajat ya, akan diangkat derajatnya ya, karena dengan indikator-indikator yang sudah saya sebutkan tadi ya, seperti itu dia orangnya baik ya. Indikator yang sudah saya sebutkan tadi, insya Allah derajat kalian akan dinaikkan sama Tuhan ya, kira-kira seperti itu ya. Di sini jelas kalau masalah derajat itu macam-macam ya sobat ya, nanti saya jelaskan ya. Yang penting saya sebutkan ini zodiaknya Scorpio ya, yang insya Allah akan diangkat derajatnya sama Tuhan ya, dalam hal suatu kebaikan-kebaikannya ya. Untuk Scorpion ya, selamat ya untuk kalian ya. Oke, saya tutup ya. Untuk kartu kedua ya, ini ada The Star, The Bull, sama The Lover ya sobat ya. Untuk zodiak kedua ataupun orang kedua di sini orangnya penuh semangat ya, penuh semangat ya, yang menggebu-gebu ya, penuh harapan-harapan yang tinggi. Apa yang istilahnya itu, apa yang menjadi keinginan itu selalu terbesit dalam suatu pemikiran-pemikiran ya orang ini ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau dia punya keinginan itu selalu terbesit kuat dalam pikirannya, maksud saya menginginkan perubahan-perubahan dia ya, menginginkan suatu harapan-harapan yang dimana dia mempunyai keinginan kuat. Ketika mungkin asmara ya, dia kuat ya, dia kuat secara hati ya, ingin menginginkan suatu kebaikan asmara, dan itu terbesit dalam benak pikirannya ya. Apapun itu ya sobat ya, mungkin pekerjaan juga seperti itu dia. Dan dia selalu apa ya, juga diliputi adanya suatu keberuntungan ya. Orang ini salah satunya sering diliputi suatu keberuntungan, juga apa adanya ya orang ini ya, bisa dikatakan ya transparan lah, apa adanya ya, menunjukkan itu ya, memang saya adanya seperti ini. Nah contohnya seperti itu. Jadi masalah sifat, masalah karakter, terus apalagi tentang masalah istilahnya berpakaian, dia tidak mau menunjukkan yang apa ya, istilahnya yang berlebihan. Dia selalu menunjukkan apa adanya ya, tidak mau yang berlebih-lebihannya. Jikapun itu mempunyai sifat terus dibaik-baikan, disopan-sopankan, tidak seperti itu orang ini. Justru orang seperti ini baik ya, seperti apa adanya ya. Jadi sudah murni ya, istilahnya dari bakat ya, mungkin dari kelahiran ya, kira-kira seperti itu. Oke, di kartu kedua ada The Bull sobat ya. Di sini orang ini juga mempunyai semangat yang tinggi ya, mempunyai keyakinan yang kuat ya. Bisa dikatakan ya, kalau masalah apa ya, kalau masalah harta ataupun apa, di sini kelihatannya ya tidak terlalu kaya, juga tidak terlalu menurun. Bisa dikatakan sederhana ya dia ya, mempunyai semangat tinggi, juga kepercayaan diri yang tinggi. Dia terkadang sulit diintervensi di sini ya, seperti itu. Tetapi di sini juga banyak teman-temannya yang mengingatkan ya, ketika mungkin dia adanya suatu kesalahan apa ya. Di sini kelihatannya teman-temannya itu mau tahu ya.
Karena saya tadi mengatakan apa, di sini memang orangnya bisa dikatakan baik ya, apa adanya, transparan, jadi banyak temannya, kira-kira seperti itu. Banyak teman, banyak orang yang menyukai dia ketika dia mungkin akan adanya suatu terjadi kesalahan ataupun keburukan. Di sini selalu ada yang mengingatkan ya, kira-kira seperti itu. Di kartu ketiga ada the lover, sobat ya, laki-laki perempuan, belakangnya ada malaikat ya. Di sini mengisyaratkan dia juga menginginkan suatu apa ya, istilahnya itu suatu asmara yang tinggi, dalam arti ingin mempunyai perkembangan ya. Ketika dia menjalin asmara, di sini maunya dia itu lebih harmonis ya, lebih bahagia dan lebih terjaga, kira-kira seperti itu ya. Nah, pada intinya juga di sini dia mengedepankan cinta kasih ya, bukan sama pasangan saja di sini ya, sama orang lain, sama keluarga, sama orang-orang terdekat juga. Dia menanamkan rasa cinta kasih yang tinggi, adanya cinta kasih yang tinggi ya. Di sini ya, di sini kelihatannya orang ini lebih mengedepankan apa ya, tidak tegaan ya orang ini ya sama orang lain. Ketika melihat orang lain kesulitan atau apa, dia tidak tega di sini. Selalu seperti itu dia kehidupannya. Bentar ya, saya sambil ngecek ya. Di sini saya juga merasakan di sini orangnya juga maunya itu praktis ya, tidak mau istilahnya apa ya, panjang-panjang ya. Ketika mungkin ada masalah, dia itu tidak mau dipanjang-panjangkan ya. Sudah cukup ya, sudah cukup, kira-kira seperti itu ya. Seperti itu dia orang. Dia juga istilahnya itu bisa dikatakan apa ya, secara bermasyarakat dia juga pengertian di sini. Oke. Di sini adanya suatu cinta yang kuat ya. Kalau saya rasakan ini mantap ini orang ini ya. Artinya suatu rasa cinta yang kuat ya. Mungkin kalau yang saya tangkap, jika pun kalian masih bujang ya, ataupun masih sendiri ataupun single, di sini saya merasakan adanya suatu cinta yang kuat ya, istilahnya yang menggebu-gebu ya, kira-kira seperti itu. Mungkin ketika kalian punya pacar ya, di sini kalian selalu kepikiran ya. Seperti itu kalau saya tangkap ya. Di sini barusan muncul soalnya seperti menggebu-gebu ya. Bagus ya. Ini apalagi mempunyai cinta kasih antar sesama ya, istilahnya mengasihi, saling menyayangi dan tidak tegan, itu bagus ya. Di sini orang-orang ini terdeteksi orange ya, bias hijau ya. Jadi ada dua ya. Di sini muncul, kalau saya deteksi tadi saya terawang, ini muncul aura dari orang ini, zodiak ini muncul kuat warna orange ya, bias hijau. Jadi orange ada hijaunya ya. Artinya dia juga semangat ya, juga ingin tahu, orangnya santai ya. Terus mudah bercanda di sini, orangnya dingin ya, tidak mau adanya keributan ya, dan juga bisa mendinginkan suatu masalah ya. Ketika di lingkup pertemanannya itu ada masalah, dia selalu berusaha untuk bisa mendinginkan ya, kira-kira seperti itu ya orang ini ya. Oke, kalau saya prediksi ya, insya Allah kalian, derajat kalian dengan kebaikan kalian akan diangkat ya derajatnya sama Tuhan ya. Ini masuk zodiak Sagittarius ya. Selamat ya, insya Allah ya, kalian akan bakal diangkat derajat kalian sama Tuhan ya, kira-kira seperti itu ya. Nanti akan saya jelaskan ya yang terakhir. Oke, untuk orang ketiga ada 5 cup, 8 cup sama the world ya sobat ya. Di sini orang ini sama ya, juga dikatakan penuh perjuangan, biarpun banyak kegagalan, dia tetap tidak mau menyerah ya. Dia ingin tetap apa ya, adanya terus suatu perjuangan yang dia inginkan dalam hidup ya. Di sini ya, apapun itu ya, ketika ada kegagalan dia mencoba dan mencoba lagi. Yang di dalam hatinya, selama saya ada kesempatan ya, ibaratnya selama saya masih hidup, saya mau terus mencoba kegagalan saya supaya saya menjadi berhasil, kira-kira seperti itu ya yang berada dalam energinya orang ini ya. Biarpun juga sering diliputi kesedihan orang ini sobat ya. Dia di kartu kedua ada 8 cup yang sudah berdiri dan ditinggalkan sama seseorang. Di
Di sini menggambarkan sosok menginginkan suatu perkembangan juga dia ya. Ketika mungkin sudah adanya suatu keberhasilan mungkin ya, dia tetap menginginkan suatu perkembangan ya. Karena bagi dia kelihatannya tidak mau stuck ya, tidak mau cukup satu ya, kira-kira seperti itu ya. Adanya semangat ya di sini ya yang membara ya. Tapi terkadang ya seperti itu, seperti yang barusan saya bilang, tetap ya di kartu kedua ini energinya terlihat juga istilahnya juga, jikapun dia mau adanya keinginan itu ya juga sering adanya suatu kegagalan ya, belum bisa tercapai, di tengah-tengah jalan sudah kandas, kira-kira seperti itu ya. Tetap mau ada perjuangan, cuman ya itu terkadang juga banyak keinginan dia yang dari tengah-tengah ya belum nyampe itu sudah kandas ya, kira-kira seperti itu ya. Seperti itu dia tidak mau istilahnya ikut campur masalah orang ya. Di sini terlihat jelas energinya barusan keluar ya, saya tangkap dia tidak mau ikut campur masalah orang ya, dia di sini ya. Dia juga baik, rada pendiam di sini. Di sini saya lihat juga secara komunikatif ya, dia bagus ya. Ketika dia berbicara mungkin dia enak gitu loh ya, istilahnya tuh bisa nyambung lah seperti itu ya. Kalau dia berbicara, kalau dia komunikasi sama orang itu enak ya, seperti orang ini ya gitu ya. Dan dia juga mempunyai pendirian ataupun dalam hati, saya tidak mau merugikan orang. Bagus ya ini orang ini. Oke, di kartu ketiga ada The World sobat ya. Ini ada wanita dikelilingi bunga, di pojoknya ada kepala sini ya. Di sini menggambarkan apa yang menjadi keinginan dia ini, kelihatannya banyak juga ya yang diinginkan ya, kalau saya merasakan di sini ya. Karena dengan perjuangannya ya bisa jadi orang ini akan menemukan suatu hasil ya, apa yang diinginkannya dari semua sektor ya, bisa asmara, bisa keuangan ya, tergantung apa keinginan dia ya. Jadi tergantung apa keinginan dia, ketika dia mencoba untuk gagal, dia maunya gagal bangkit, dan ini menjadi simbol adanya salah satu adanya keberhasilan juga ini nantinya, kira-kira seperti itu ya. Bagus ya orang ini ya. Ya, kalau saya tangkap energinya di sini kalau saya tangkap di sini energinya dominan pink ya. Jadi muncul aura bukan merah ya, tetapi pink ya. Itu artinya dia itu ramah ya sama seseorang ya. Yang saya katakan tadi, secara komunikatif dia juga bagus ya. Dia ramah tamah sama seseorang ya. Terus tidak tegaan juga dia di sini, dan juga ada beberapa dia di sini itu kelihatannya sering dibohongi ataupun mudah dibohongi ya sama seseorang, mungkin seseorang yang dekat ataupun orang lainnya. Ini dia sering dibohongi ya, karena mungkin dia mudah percaya ya, kira-kira seperti itu ya. Dan kelihatannya di sini juga terkadang kebaikannya itu disalahgunakan orang lain sepertinya, seperti itu. Jadi dia merasa disalahgunakan kebaikannya ya. Orang lain yang untung menggunakan nama dia yang rugi, kira-kira seperti itu ya. Kalau saya rasakan baik ya, istilah kalau dia adanya suatu pertemanan, dia baik di sini. Juga ya itu tadi ya, sering diliputi rasa kecewa. Ini kalau saya deteksi sobat ya. Ini kalau saya deteksi ini masuk di zodiak Cancer ya sobat ya, orang ini ya. Adanya suatu keberanian kuat ya, Cancer ya. Sudah 3 sobat ya. Ini 4 ya, saya buka ya. 1 2 3. Di sini adanya 10 cup, 9 cup sama Pack of Pentacles sobat ya. Di sini kelihatannya orang ini
penuh keceriaan juga ya, penuh perjuangan di sini ya. Dia bertanggung jawab sama keluarga ya, tidak mau neko-neko di sini ya. Apapun yang dia punya ya, entah itu banyak entah itu sedikit, dia selalu ingat sama keluarga ya. Umum ya, bisa secara rumah tangganya sendiri ataupun pihak mungkin dari orang tuanya sendiri ataupun pihak dari mertua ya, kira-kira seperti itu orang ini. Jadi mempunyai sifat tidak tegaan dan selalu ingin membahagiakan ketika dia punya ya. Ingin membahagiakan, yang diutamakan yaitu tadi keluarga-keluarganya, kira-kira seperti itu. Tipenya setia juga ya orang ini. Oke, di kartu kedua ada 9 cup ya. Di sini menandakan dia adanya suatu jiwa ketenangan di sini ya. Dia tidak mau gegabah untuk menyikapi apapun itu, apalagi berita-berita yang belum pasti ya. Dia tidak mau gegabah ya. Selalu dia meneliti, selalu dia berpikir jangka panjang di sini sobat ya. Lebih cenderung dia juga menghindari suatu konflik di sini ya. Bagus ya, adanya suatu ketenangan ya di sini. Di sini ada Pack of Pentacles sobat ya. Kartu terakhir Pack of Pentacles ya, seseorang memandang koin dan melihat koinnya. Di sini dia selalu menginginkan suatu perubahan dalam hidup ya. Dia tidak mau stuck ya. Ketika mungkin apa yang dirasakan, mungkin asmara, mungkin pekerjaan, keuangan, kesehatan, adanya suatu ketidakstabilan, dia merasakan adanya suatu penurunan, dia langsung gerak cepat di sini. Dia langsung mengontrol, dia langsung mengoreksi ya, apa yang istilahnya yang harus diperbaiki. Kok tiba-tiba ada penurunan, kira-kira seperti itu. Dia sigap ya seperti orangnya ya, seperti itu ya. Jadi dia istilahnya pengontrolan dirinya itu bagus di sini juga ya. Ketika merasakan sedikit yang apa ya istilahnya yang ganjil ya, kira-kira seperti itu ya. Apalagi kok ada kekurang, dia langsung apa istilahnya itu berpikir, langsung dia pemikirannya itu langsung gerak dia. Apa yang salah, apa yang kurang, seperti itu, dan dia mau merubahnya ya, seperti itu. Bagus ya orang ini ya. Oh ya, bagus di sini ya. Akan ada suatu keceriaan ya. Yang saya bilang tadi, auranya kuat di sini ya. Ketika ada kegagalan dia tidak mau menyerah ya. Saya bilang barusan ya, adanya saya tidak mau menyerah. Apapun yang kurang langsung saya perbaiki di sini ya orangnya ya. Seperti itu ya. Jadi dia sikap ya, bagus ya. Kalau saya menangkap energi jiwanya ini bagus ya, secara jiwa ya. Apa ya maksudnya itu, langsung connect gitu loh ya. Kalau saya rasakan energi ya, kalau saya rasakan dari energinya itu, ketika memang ada kesalahan, ada kekurangan yang membuat dia rugi, yang membuat dia stuck, yang membuat dia tidak berkembang, itu seolah-olah langsung connect sobat. Dan dia langsung apa otomatis langsung apa ya istilahnya gerak cepat dia ya. Dia merasakan, oh kesalahan saya seperti ini, oh kekurangan saya seperti ini, kalau begitu saya harus begini, kalau begitu saya harus begini ya. Itu maksud saya ya. Dia selalu istilahnya bisa gerak cepat ya. Kan biasanya ada atau seseorang itu mungkin yang dilanda suatu kesedihan atau kesusahan ya, ya mungkin dia apa ya kurang peka menangkap energi seperti itu ya. Tetapi dia di sini peka ya. Ketika ada kekurangan, ada kesalahan apa yang merasa dirinya tidak nyaman ataupun rugi dalam dirinya sendiri ataupun kehidupannya, dia selalu langsung ingin bergerak, dan dia mengetahui itu letak salahnya di mana, dan dia mencoba untuk memperbaiki ya. Bagus ya ini ya. Oh, saya penasaran di sini ya. Ini masuk zodiak Leo ya. Mantap ini ya Leo ya. Saya mengatakan apa? Sering ya zodiak Leo itu muncul ya. Sering ya. Saya apa ya? Bukan berarti apa ya istilahnya itu Leo anak emas saya, bukan seperti itu sobat ya. Karena ya memang saya tidak tahu ya. Karena saya deteksi, saya ada gambaran, ada bayangan yang muncul zodiak itu ya saya sebutkan. Tetapi ketika itu tidak muncul ya tidak saya sebutkan ya. Seperti itu ya. Karena dulu pernah ya istilahnya itu
Leo ini ya tidak pernah muncul dalam deteksi saya yang dulu-dulu, yang sudah lama ya, tidak pernah muncul sebagai istilahnya apa ya, istilahnya suatu energi-energi yang mencapai tahap kebahagiaan nantinya ya, tahap kebaikan nantinya, tahap perkembangan itu hampir tidak ada Leo gitu. Tapi di bulan-bulan ini ya, semenjak di bulan Juni pertengahan ya sampai Juli ini ya, itu dia seolah-olah itu apa ya, menunjukkan gitu loh Leo itu ya, menunjukkan aura sinarnya bahwa adanya suatu kebangkitan dari zodiak Leo ya. Mungkin ya bisa dikatakan dulu apa ya, bisa dikatakan redup, bisa dikatakan terhimpit, bisa dikatakan rodanya dia masih di bawah. Dan ketika masuk Juni ya, pertengahan Juni itu yang saya rasakan kuat ya untuk Leo ini. Mungkin kok apa ya, istilahnya semesta tahu ya keseluruhan ya, mungkin ya orang-orang Leo itu seperti apa. Mungkin dulunya banyak masalah, dihimpit masalah yang lebih berat dan sebagainya. Nah di bulan Juni ini sampai Juli dia selalu ngikut ya. Mungkin dia sudah waktunya roda itu ke atas, kira-kira seperti itu ya. Ini kalau secara versi saya ya, saya menangkap suatu energi rasa ya, suatu terawangan seperti itu. Leo di sini bagus ya kelihatannya ya. Jadi setiap Leo muncul itu mungkin akan kaget ya, kenapa kok Leo itu selalu ikut terus ya. Ya karena memang energinya seperti itu sobat ya. Bagus ini ya untuk Leo ini ya, gitu loh. Ya saya sendiri kan juga tidak tahu seperti itu, karena semuanya itu semesta yang mengatur ya, Tuhan yang mengatur, Gusti Allah yang mengatur, kan seperti itu. Kalau saya kan cuma hanya prediksi ya, prediksi ataupun terawangannya ya, belum tentu benar ya, belum tentu salah, kan kira-kira seperti itu ya. Tetapi yang saya lihat ya itu apa yang saya bicarakan. Leo ini bagus ya, gitu loh, selalu ngikut ya. Ya mungkin seperti kemarin saya bilang, ini mungkin bulannya Leo ya, kira-kira seperti itu ya, bisa jadi seperti itu. Oke ya, untuk Leo mantap ya, insya Allah ya. Untuk Leo kemungkinan besar derajat kalian akan diangkat ya sama Tuhan ataupun sama Gusti Allah ya, akan diangkat derajat kalian. Tetap sabar, tetap semangat ya, kira-kira seperti itu. Ada peluang besar ya, derajat kalian akan naik ya. Oke ya, 4 ya, 5, 6 ya. Ini untuk zodiak kelima sobat ya. Ada Diabetes. Di sini ada 10 tongkat, ada Queen of Pentacles ya. Diabetes, ada biarawati, diam ya. Di sini orang ini energinya jelas tertangkap, dia banyak menyimpan masalah ya. Dia kuat memendam rasa ya, dia ya. Adanya suatu masalah yang dipendam ya. Bisa jadi ini masalah lama ya, ataupun masalah baru ya. Yang jelas di sini katanya masalah lama kebanyakan seperti itu ya di sini ya. Adanya suatu yang dipendam dalam hati ya. Terkadang dia juga bingung mau mengungkapkan ke siapa ya, kira-kira seperti itu. Banyak pengkhianatan, banyak kebohongan di sini ya. Orang ini dibohongin, dihianati ya, disakiti ya. Jadi dia seolah-olah energinya itu stuck ya. Energinya itu penuh apa istilahnya, penuh kesedihan ya, kalau saya tangkap di sini ya, seperti itu ya. Dan dia istilahnya itu kalau saya tangkap, dia mau mencari solusi dan mau melihat arah ke depan. Maksudnya itu dia sedang fokus ke depan itu untuk berusaha mencari solusi bagaimana dia keluar ya dari kehidupan yang mungkin banyak tekanan dalam batin ya, kesedihan ya, kebohongan. Dia mau keluar dari itu karena dia sering dibohongin, difitnah ya, disakiti. Seperti itu ya. Oh ya, maaf ya, saya diingatkan sama sahabat saya ya, Leo belum saya deteksi auranya ya. Oke, siap. Oke ya, di sini Leo terdeteksi auranya biru ya, biru muda ya, bias agak sedikit kuning di sini ya. Artinya mempunyai kecerdasan, mempunyai daya tangkap ya,
secara pikiran maupun hati itu cepat reaksinya ya, mempunyai kecerdasan juga. Terus di sini juga apa ya, orangnya itu suka dalam hal religi ataupun mistis ya, seperti itu ya. Dia suka sama hal-hal yang bernafaskan religi ya, keagamaan dan juga mistis. Dia terkadang suka orangnya seperti itu Leo ini ya. Juga berusaha menanamkan kebaikan sama orang biarpun dia merasa tersakiti. Itu Leo ya, kalau saya tangkap auranya seperti itu, biru sedikit kuningnya. Oke, sudah fix ya. Oke, balik ya di sini ya. Dia banyak memendam masalah. Dan kartu kedua adanya 10 tongkat sobat ya, yang dibawa seseorang, kelihatannya seseorang ini kewalahan. Di sini menggambarkan memang suatu beban masalah ya, banyak sekali mendatangi dia ya dalam kehidupan dia. Dia di sini mencoba apapun itu akan saya patahkan ya. Semangatnya kuat di sini. Maksudnya apapun masalah itu akan saya patahkan, akan saya selesaikan satu persatu kalau bisa semua. Jadi orang ini memang gimana lagi ya, mungkin karena sudah terhimpit ya, tidak bisa lari ataupun bergerak, dan masalah itu menghantam. Mau tidak mau dia berusaha mau menyelesaikan. Itu bagus karena dia tidak mau lari dari masalah. Itu bagus sobat ya. Di sini adanya Queen of Pentacles ya, ratu duduk ya, yang artinya dia selalu mungkin apa ya istilahnya itu, selalu dia merenung juga di sini sobat ya. Adanya suatu beban, dia terlihat di sini merenung ya, dan mencoba berpikir panjang. Atau di sini dia menggambarkan energinya itu dia mencoba bagaimana ini mendapatkan solusi untuk keluar dari semua permasalahannya. Sepertinya kalau saya tangkap seperti itu ya, karena banyaknya beban di sini sampai dia terkadang kesulitan sendiri sobat ya, terkadang ya dia ya. Seperti itu ya. Karena saya bilang tadi adanya suatu pengkhianatan juga di sini ya, kebohongan, sering dibohongin orang ini, zodiak ini ya. Tapi dia masih tetap terus tabah di sini ya. Dia seolah-olah merenungi nasib di sini sobat ya. Jadi dia merenungi nasib, kapan saya akan bisa bahagia dari seperti yang lain. Kira-kira seperti itu ya. Dan terkadang dia seperti itu. Jadi merenungi nasib ya. Saya kok tidak sebahagia orang itu ya, kira-kira seperti itu ya. Ini jelas di sini kuat adanya rasa kesedihan, juga suatu beban yang menghantam ini ya. Saya rasakan di sini ya, kuat ini ya, beban yang menghantam ini ya, dan rasa kesedihannya itu kuat ya. Yang saya rasakan di sini dia istilahnya itu, kalaupun dia bisa mengadu ya sama semesta, dia merasakan dia minta kebijaksanaan ya, sama semesta buat kehidupan dia. Kenapa kok selalu istilahnya itu banyak dirundung masalah ya. Saya juga tidak tahu, mungkin entah bulan-bulan ataupun tahun-tahun kemarin itu baik, dan menginjak ke Juni sampai Juli ini kelihatannya dia tergelontor ya. Maksudnya itu didatangi berbagai masalah. Saya juga tidak tahu, yang jelas itulah gambaran saya ya. Seperti itu ya. Sekali lagi mungkin kemarin-kemarin dia masih bagus dan baik, mungkin masuk bulan Juni sampai Juli ini dia dihantam masalah ya, seperti itu ya. Ya tetap harus sabar saja ya orang ini ya, karena seperti yang saya katakan, roda dunia itu berputar ya. Tapi saya salut orang ini tidak mau keluar dari masalah ya. Sering juga ya istilahnya dibohongin, kuat ini energinya. Orang ini sering dibohong juga sih ya, di PHP ya juga seperti itu. Oke ya. Kalau saya rasakan di sini ya, ini mempunyai zodiak Libra ya, kalian ya harap tetap bersabar ya. Ini untuk zodiak Libra ya, sekalian banyak ujian ya di bulan ini ya, kira-kira seperti itu. Ini jelas ini, tetap bertahan, tetap semangat ya, tetap berdoa juga ya. Ini auranya muncul, bisa dikatakan kalau saya tangkap ya, kebanyakan besar aura kalian kelabu ya. Kelabu itu artinya suatu kesedihan ya, adanya kenangan masa lalu yang pahit, yang terkadang masih
muncul di benak pikiran kalian tanpa kalian sadari, tanpa kalian ada niat, biasanya muncul sendiri ya. Kenangan-kenangan pahit, kenangan-kenangan kelam itu biasanya muncul sama kalian yang mempunyai zodiak Libra ya, seperti itu ya. Dan juga biasanya si Libra ini apa ya, juga faktor di sisi kebaikannya ada ya, maksudnya itu dia itu suka berhubungan dengan alam ya, alam terbuka ya. Jadi kalau di suasana tertutup Libra ini kurang suka ya, kira-kira seperti itu. Kalau suasana alam terbuka mungkin hatinya akan lebih gembira, akan lebih lost, relax itu ya. Kalau yang negatif tadi dia terkadang masih apa ya, angan-angan masa lalu yang kelam itu terkadang masih datang menghantui ya. Oke, semangat Libra ya, insya Allah derajat kalian akan apa ya, dinaikkan sama Tuhan ya, ataupun sama Gusti Allah ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, untuk Libra sudah ya, sama auranya ya. Untuk zodiak terakhir, di sini ada The Empress, ada The Hermit, ada 10 koin ya. Di sini orang ini menginginkan suatu kebahagiaan cepat ya, menginginkan suatu kebahagiaan itu besar angan-angannya, menginginkan suatu kebahagiaan, menginginkan suatu perkembangan, pertumbuhan ya, yang dimana kemungkinan kalau saya rasakan dia memang mungkin dulu-dulu ataupun masih belum bisa mencapai apa yang diinginkannya. Hidupnya selalu kebalikannya, banyak kesusahan, banyak dantem kesusahan ya, banyak kenangan-kenangan pahit di sini ya, seperti itu. Jadi yang diinginkan dia adanya perkembangan, adanya suatu kesuburan dalam berbagai faktor, entah keuangan, asmara, kesehatan, karir dan lain-lain. Di sini banyak ya. Di kartu kedua ada The Hermit ya, seperti yang saya bilang tadi, kebalikannya ya. Di sini dijawab The Hermit ya, dia susah payah ya hidupnya ya, banyak liku-liku yang menghantam, tetapi dia mencoba untuk bisa berdamai dengan diri sendiri ya. Dia mencoba berdamai dengan diri sendiri dan mau menjalani hidup, tidak mau menyerah di sini ya. Dan juga istilahnya itu mempunyai rasa mengalah ya dia di sini ya, seperti itu ya. Bagus di sini ya, berdamai dengan diri sendiri, mempunyai prinsip mengalah ya, dan mau berjuang. Biarpun dihantam liku-liku, dia kelihatannya masih bisa berdiri, masih mampu menjalankan hidup ya di sini. Karena dia juga terlihat di sini mempunyai banyak akal ya. Ketika mungkin konfliknya seperti ini, dia mempunyai solusi ya. Ketika dia mendapatkan jalan yang berbelok-belok, dia mempunyai solusi bagaimana untuk mengatasi, untuk melewati jalan tersebut. Jadi dia di sini juga kelihatannya punya pemikiran yang cerdas ya, seperti itu ya. Dan mampu bersabar dia ya, biarpun ada masalah dia mampu bersabar menjalani hidup ya. Kalau saya rasakan luar biasa hantamannya ya, hampir sama seperti Libra ini ya, ini ya. Oke, di kartu terakhir ada 10 koin ya. Di sini kelihatannya apa ya, istilahnya itu dia kuat ya, adanya suatu apa ya, menginginkan suatu perubahan hidup kuat ya. Di sini ya, di sini dia mencoba, benar-benar mau mencoba bangkit di sini ya. Adanya jiwa yang membara kuat, mau bangkit dan mau mencapai itu semua. Bagaimana caranya? Karena kalau saya rasakan di sini dia mungkin banyak diremehkan teman, bahkan saudaranya kemarin ataupun sampai sekarang. Dia mencoba bangkit di sini ya. Adanya koin-koin ini menyimpulkan semangat yang membara dia. Kalau saya tangkap energinya ya, apapun itu saya harus bisa, dan saya harus bisa menunjukkan, kira-kira seperti itu ya yang dipunyai orang ini ya. Dia juga baik ya, biarpun dia terkadang mempunyai ambisius yang tinggi, itu pun terkadang juga bisa dia capai ya, kira-kira seperti itu. Bisa jadi ini kelihatannya dilindungi ya sama energi-energi yang tak kasat mata ini. Bagus ya untuk orang satu ini ya, selalu adanya suatu keberuntungan ya. Bisa dikatakan adanya suatu energi astral ya yang melindungi zodiak ini ya. Seperti yang saya bilang tadi, apapun ambisiusnya terkadang itu banyak menemui keberhasilan ya. Ketika keinginannya membara, saya ingin ini, dan itu kelihatannya akan bisa tercapai gitu loh ya. Makanya sebentar ya, kuat banget ya ini energi
iya adanya suatu energi astral ya, energi tak kasat mata di sini ya, yang melindungi zodiak kalian ya. Bisa jadi orangnya juga ya. Iya. Ini kalau saya deteksi ya, insya Allah derajat kalian akan diangkat ya, karena kalian sudah bersabar menghadapi sebuah rintangan hidup yang berat ya, liku-liku, dan mau berdamai dengan diri sendiri. Ini kalau saya prediksi, kalau saya terawang, kalian berada di naungan zodiak Gemini. Insya Allah kalian bakal diangkat derajat kalian ya, untuk kalian Gemini ya. Mantap ini ya, energinya kuat ini ya Gemini ini ya, sering dilanda keberuntungan ini ya. Ya semoga kalian Gemini tetap semangat. Jikapun kalian masih belum menemukan keberhasilan, tetaplah berjuang ya, yakin ya, harus yakin ya, bukan untuk Gemini saja, semua zodiak yang sudah saya bacakan harus yakin bahwa kalian harus bisa merubah hidup kalian, merubah nasib kalian dengan pergerakan kalian sendiri ya. Tanpa kalian bergerak, tanpa kalian adanya niat ya, niat saja tidak cukup ya, tentu saja niat dengan suatu pergerakan itu akan bisa merubah nasib kalian ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi tidak boleh pasrah orang ini ya. Ya ketika nasib kita, sekali lagi, ketika nasib kita menginginkan perubahan yang lebih baik, kita harus adanya suatu tindakan ya, jangan hanya niat saja sobat ya. Tetap niat tinggi juga ada tindakan yang harus kita jalankan, kira-kira seperti itu ya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi ya, yang dimaksud derajat, biar tidak salah tangkap ya, tidak hanya uang ya, tetapi derajat itu kuat. Maksud saya, tetapi derajat itu luas, tidak hanya uang ataupun harta ya. Kesehatan itu derajat ya, omongan kalian didengarkan orang itu derajat ya, disungkani orang, disegani orang, itu namanya derajat sahabat ya. Kalian dikasih kesehatan itu juga namanya derajat ya, kira-kira seperti itu. Jadi bukan hanya uang ya. Pekerjaan kalian biarpun tidak sukses amat ya, kalian diberikan kemudahan ya, biarpun tidak sukses, yang saya katakan diberi kemudahan ya, dilepaskan dari kesulitan-kesulitan, itu juga namanya derajat sobat ya. Yang dimana yang dimaksud derajat itu adalah kebaikan-kebaikan yang diberikan semesta ataupun Tuhan ataupun Gusti Allah kepada kehidupan kalian yang dulunya kurang baik menjadi baik, seperti itu. Jadi yang keburukan itu dihapus ya, diangkat menjadi kebaikan, itu yang namanya derajat ya sobat ya. Sekali lagi ya, semoga dengan 6 zodiak yang sudah saya bacakan tadi, semoga benar-benar resonate, dan Gusti Allah ataupun Tuhan mengijabah ya, bahwa memang betul yang saya terawangkan, yang saya prediksikan itu benar-benar kalianlah yang bakal diangkat derajat kalian ya. Yang pekerjaannya susah diangkat derajatnya menjadi diringankan ya. Apalagi yang belum bekerja akan bisa menemukan, yang sudah bekerja mungkin diangkat kesuksesan pekerjaan kalian ya. Yang berpasangan, baik yang nikah maupun yang masih berpacaran ya, diberikan kebahagiaan ya, itu namanya derajat. Jadi angkat derajat kalian, diharmoniskan ya, diselaraskan hati kalian sama pasangan kalian. Yang jomblo juga seperti itu, akan ditemukan ya sama orang yang cocok dengan kalian ya, pasangan kalian ya, itu namanya derajat ya sahabat ya. Seperti itu ya, rezeki kalian dimudahkan ya. Ini untuk umum ya, yang berpasangan ataupun yang jomblo, rezeki kalian akan dimudahkan ya, akan diberi sehat ya, akan diberi sukses ya, kira-kira seperti itu ya. Keuangan kalian akan dilancarkan juga ya di sini ya, untuk yang jomblo dan yang berpasangan ya, kira-kira seperti itu ya. Dan semoga derajat-derajat kebaikan akan bisa datang sama kalian semua ya, seperti itu yang saya harapkan ya. Memang saya mendeteksi 6 zodiak yang berpeluang besar ya, yang kira-kira mau difahami ya, yang berpeluang besar ya, kemungkinan besar akan dinaikkan derajat kalian ya. Itu 6 zodiak, bukannya selain yang saya sebut itu bukannya tidak masuk ya, tetap saja kemungkinan ya juga bisa masuk ya, kira-kira seperti itu ya. Saya tidak mengatakan 6 zodiak lainnya itu tidak akan mendapatkan derajat, tidak seperti itu ya. Semua pasti mendapatkan derajat sobat ya. Kayak ketika kita mau istilahnya mau menanamkan kebaikan, mau adanya tekad untuk mengubah nasib, semuanya pasti dikasih derajat ya sama Sang Maha Pencipta, karena Sang Maha Pencipta itu adil ya, Rahman Rahim, tidak memilih ya.
doa kalian pasti dijawab, yakin itu ya. Tidak ada yang namanya Tuhan ataupun Gusti Allah itu mengingkari janjinya, tidak ada ya. Sekali lagi, bukan berarti yang tidak saya sebut 6 zodiak ya itu tidak bangkit derajatnya, tidak bisa dinaikkan derajatnya, tidak seperti itu. Semuanya akan dinaikkan derajatnya. Cuman di sini kan ada apa istilahnya tuh, memang ada sobat ya, istilahnya tuh urutan-urutannya. Ketika kita membahas angka saja ya tetap angka 1 ya nomor 1, angka 2 ya nomor 2, angka 3 ya nomor 3. Jadi hidup ini juga ada suatu tatanan, tidak bisa dipukul rata sobat ya. Tetap apapun itu penilaian dari Sang Maha Pencipta ya, kira-kira seperti itu. Dia yang mungkin terlalu tertekan dulunya ya, sudah lama terlalu tertekan, terlalu bersedih ya, itulah nantinya bakal muncul yang istilahnya roda kehidupan, mana yang seharusnya dinaikkan ya, mana yang seharusnya harus turun. Itu semua itu berlaku sobat, seperti itu ya. Jadi sekali lagi, apapun prediksi saya ya, ketika memang saya menyebutkan ya, ataupun istilahnya memberitahu zodiak yang sudah saya prediksikan, bukannya zodiak lain tidak mendapatkan, pasti mendapatkan ya, karena saya sendiri manusia juga tidak berhak ya menghakimi, oh kalian tidak mendapatkan, yang mendapatkan hanya yang saya sebut. Tidak seperti itu sobat ya. Ini kan hanya prediksi, hanya terawang ya, hanya berpeluang besar saja ya, kira-kira seperti itu ya. Kalian di luar zodiak ini kemungkinan besar ya bisa masuk gitu loh ya, bisa ditangkap ya, kira-kira seperti itu. Jadi kita tetap harus semangat, jangan ada kecewa sobat ya, tetap harus semangat sobat ya. Oke, saya Dani Kasaf ya, tetap doa saya untuk kalian semoga tetap diberi sehat secara lahir dan batin ya, diberi selamat di dunia dan akhirat, dan juga diberikan kesuksesan apa yang menjadi hajat kalian ya, kira-kira seperti itu ya. Sekali lagi, pembacaan yang baik tetap jadikan semangat motivasi, yang kurang baik jadikan waspada dan hati-hati dalam langkah agar kita lebih selamat ke jenjang berikutnya ya. Saya Dani Kasaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.